Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berbahagia, sekarang kita berada di tanggal 11 Hijriah di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama daripada tahun baru Hijriah. Hari berbahagia, titik tolak daripada tahun Hijriah ini berawal daripada hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah dengan jarak tempuh lebih kurang 500 kilo perjalanan. Mekah Madinah itu lebih kurang 500 kilo perjalanan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat ketika mereka hijrah ini. Dan di setiap kisah-kisah itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Nah, dan terutama intinya kisah itu adalah pembuktian bagi para sahabat dalam membuktikan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya, dalam membuktikan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mereka sanggup mengorbankan apa saja. Apakah itu jiwa mereka, apakah itu harta dan waktu mereka. Nah, ini terlihat sekali ketika mereka hijrah. Nah, di antara kisah yang luar biasa itu adalah ketika Nabi Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib berada di rumah Nabi itu dan semua sudah hijrah. Ya, tinggallah berapa orang sahabat, di antaranya adalah Abu Bakar dan Ali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi sebelum hijrah ini berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Nabi sebelum hijrah bersama Abu Bakar, Nabi hijrah bersama Abu Bakar. Sebelum Nabi hijrah itu ada pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib yang mesti ditunaikan gitu. Apa pesan itu? Satu pesan itu yang disampaikan oleh Nabi bahwa Ali mesti mengembalikan amanah-amanah orang-orang yang ada pada Nabi, kembalikan kepada yang punya. Kemudian pesan Nabi kepada Ali adalah Ali mesti tidur di tempat tidur Nabi dan pakai selimut Nabi. Ya, ini pesan Nabi kepada Ali. Sebelum Nabi hijrah bersama Abu Bakar, Nabi berpesan kepada Ali. Nah, hadirin berbahagia, coba kita tengok dari pesan yang pertama bahwa Ali diperintahkan oleh Nabi untuk mengembalikan amanah yang ada pada Nabi. Ya, dikembalikan kepada orang yang punya. Siapa orang yang punya, yang menitipkan amanah kepada Nabi itu? Di antaranya adalah musuh-musuh Nabi. Ya, orang yang nak bunuh Nabi itu, orang yang benci Nabi itu, mereka senang menitipkan amanah kepada Nabi. Coba, logika mana kira-kira yang bisa menerima? Ada orang yang benci, ada orang yang marah, ada orang yang ingin membunuh seseorang, tapi mereka lebih senang, lebih percaya menitipkan barang-barang mereka kepada orang yang mereka benci itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Logika mana yang bisa menerima? Coba, kalau Bapak kira-kira mau enggak? Ini orang kita anggap musuh, kita paling benci, tapi barang-barang kita titipkan sama dia. Masya Allah, hebat enggak, Pak? Ini membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memang orang pilihan. Dia tidak pernah bohong, apa yang dikatakannya benar dan diakui oleh kawan maupun lawan gitu.
Kalaulah orang muslim yang menitipkan amanah kepada Rasulullah, itu wajar. Itu wajar, Pak. Ya, orang muslim, orang Islam yang menitipkan barang kepada Nabi itu wajar. Tapi ini yang menitipkan barang kepada Nabi adalah orang yang membenci Nabi. Orang yang menganggap Nabi adalah musuhnya. Masya Allah, luar biasa enggak? Ya. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Nabi itu memang, ya, Nabi itu adalah orang yang memang diakui oleh kawan dan oleh lawan. Nah, hebat dah. Nah, yang kedua yang menarik lagi apa? Kondisi Rasulullah SAW yang akan hijrah. Nabi mau hijrah nih. Hijrahnya Nabi ini dalam keadaan menghindari ancaman-ancaman pembunuh-pembunuh ini yang akan menyerang Nabi ini. Kalaulah ditanya hati kecil, Nabi tak mau hijrah itu. Ya, kenapa? Meninggalkan Mekah itu luar biasa, Pak. Maka ketika Nabi sudah nak pergi itu, Nabi naik kepada gunung menghadap kepada kota Mekah. Apa dia? Ya, kalaulah bukan karena kaummu mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Karena engkau adalah, ya, tanah yang paling aku cintai. Ini kata Nabi sebelum berangkat. Nah, Nabi nak hijrah, nak meninggalkan kota yang dia cintai, tempat kelahirannya, ya. Tetapi ini barang-barang ada sama Nabi. Barang-barang siapa? Barang-barang orang yang ingin membunuh Nabi. Tapi ajibnya, luar biasanya Rasulullah SAW, walaupun dalam keadaan kondisi seperti itu, orang kafir sudah sepakat untuk membunuh Nabi. Bahkan Nabi dijadikan sembara. Siapa yang bisa menangkap Nabi hidup atau mati, maka dikasih hadiah 100 ekor onta. Onta sekarang berapa? Taruhlah 40 juta kali 100. Berapa, Pak? 4 miliar. Ya, 4 miliar harga kepala Nabi pada saat itu. Nah, hadirin berbahagia, kan begitu luar biasa rumitnya Nabi itu. Nabi disembarakan. Siapa yang tidak tergiur dengan harga 4 miliar, Pak? Dan Nabi dalam kondisi yang keadaan pengikut yang sedikit, tidak ada senjata, sangat mudah untuk menangkap. Ya, nah hadirin berbahagia, dalam kondisi seperti itu pun juga Nabi masih memikirkan amanah yang ada pada dirinya, kembalikan kepada pemiliknya. Di antara pemiliknya siapa? Adalah orang yang ingin membunuh Nabi, yang mengejar Nabi. Kalau posisi kita pada saat itu, kira-kira barang-barang itu dikembalikan dah? Apa? Awak ke dibunuhnya kok, di orang yang punya barang sama awak kok, awak kepai kok, perlu piti banyak kok, kira-kira barang tuh dia dibalik tak sama yang punya? Masya Allah, barisuaknya kan modal itu, kalau kesempatan awak kan modal itu. Tapi itulah Rasulullah SAW. Nak menggambarkan kepada kita, Bapak, nak menyampaikan kepada kita apa? Pentingnya menjaga amanah itu. Ya, pentingnya menjaga amanah dan memelihara amanah itu. Walaupun dalam keadaan kondisi apapun juga, amanah itu mesti dirawat. Amanah itu mesti dirawat, dan kalau dikembalikan kepada yang punya amanah, mesti utuh. Kalau kita bercermin dari ini, ada ndak amanah sama kita, Pak? Ada ndak amanah sama kita? Terawat ndak amanah itu? Nih bapak-bapak kita nih, kaum laki-laki. Ya, kaum laki-laki. Dulu kan ada seorang laki-laki yang mengamanahkan seorang gadis sama kita. Ya enggak? Yang hari ini itu menjadi istri kita. Kira-kira bapaknya dulu menyuruh itu anak gadis kita bawa, kira-kira untuk ditampar enggak kira-kira? Untuk dikatai dengan kata-kata kasar enggak? Ya. Kira-kira
Atau kitalah hari ini yang sudah menjadi ayah, punya anak gadis, kemudian kita nikahkan dengan seorang laki-laki, apakah kita menitipkan anak gadis itu kepada orang itu untuk dikasari, ya, untuk dizalimi? Kira-kira tujuannya apa? Tujuan dulu itu bapak si perempuan menitipkan sama kita anak gadis itu adalah untuk disenang-senangkan. Kan itu? Iya enggak, Bu? Iya enggak? Tapi ada enggak orang hari ini begitu sudah sampai ini perempuan anak gadis sudah dia bawa, dibawanya pun dalam keadaan bersih cantik luar biasa, malah kena tampar. Ya, malah ya kena sakiti. Kira-kira amanah enggak kita, Pak? Amanah enggak? Ya. Tengok aja Nabi. Kan kemarin kita katakan bagaimana Nabi memanggil istrinya. Kepada Aisyah apa panggilannya? Ya Humairah. Wahai yang kemermerahan. Kepada Khadijah apa panggilannya? Ya Habibi. Wahai kekasihku. Kalau kita manggil istri panggil apa, Pak? Ya, apa kita panggil sama istri kita? Ya, emak pajak. Nah, ini yang mesti kita koreksi gitu. Bukan hanya itu, masih banyak amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kira-kira kita rawat amanah itu dan kita kembalikan amanah itu sebagaimana Nabi merawat amanah enggak kira-kira? Dan ingat, amanah ini, semua amanah nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini yang luar biasa. Dalam keadaan sesulit-sulitnya keadaan, Nabi masih ya mementingkan mengembalikan amanah yang ada pada dirinya. Yang ketiga, apalagi perhatian, perintah Nabi, pesan Nabi kepada Ali adalah, wahai Ali, kau tidur di atas tempat tidurku, pakai selimutku. Ya, Bapak, orang kafir Quraisy sudah pegang pedang ini, senjata lengkap mengelilingi rumah Nabi. Rumah Nabi itu kan tidak sampai sebesar masjid ini. Nah, rumah Nabi itu pun kecil. Kalaupun sebesar masjid kita nih rumah Nabi, ini nampak orang berkeliling nih, nampak orang berkeliling, pegang senjata lengkap untuk masuk ke rumah Nabi untuk membunuh Nabi gitu. Masya Allah. Tapi apakah Ali menolak perintah Nabi? Apakah Ali mengatakan tidak? Dia bisa saja bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini kan masih saudaramu nih. Kan masih saudaramu nih. Kenapa aku yang dikorbankan? Tuh ada Abu Bakar yang sudah menua juga, itu aja korbankan. Kenapa aku yang dikorbankan? Ya, aku ini masih muda. Berapa umur Ali pada Pak? 22 tahun. Masya Allah, usia yang luar biasa mudanya. Kalau kita ibaratkan kepada anak hari ini, usia yang paling gagah adalah dia, yang paling ganteng adalah dia, pokok semuanya dia. Kalau usia hari ini ada usia-usia selfie lah. Ya enggak Pak? Jangankan usia 20 tahun, usia 60 masih usia selfie. Ya, sedikit cepret gitu kan. Nah, ini yang luar biasa gitu. Ali tidak membantah. Walaupun resiko jiwa dan raganya. Artinya apa? Ketika Nabi telah perintahkan, maka tidak ada kata tidak itu. Mesti sami'na wa ata'na gitu. Inilah lo katakan, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasul. Kalau sudah Allah yang manggil, Nabi yang manggil, maka tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak. Ini Ali buktikan gitu. Nah, hadirin berbahagia, ajibnya lagi, setelah proses kejadian itu, ada yang bertanya, wahai Ali, bagaimana perasaanmu ketika engkau tidur
di selimut Nabi, pada kasur Nabi, sedangkan orang mengeliling rumah itu dengan senjata lengkap. Bagaimana perasaan? Kalau kita bisa tidak tidur? Ini orang udah keliling pakai senjata, nah awak lalu dalam surang, bisa tidak tidur kira kita? Mencret. Kan modal itu. Tapi apa kata Ali? Ali mengatakan, saya belum pernah tidur yang paling nyenyak dan paling nikmat kecuali tidur pada saat itu. Masya Allah. Kenapa? Karena itu adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin bahagia, di balik perintah Allah, di balik ketetapan Nabi, maka tidak ada yang akan terzolimi. Tidak akan terzolimi. Di situ pasti kebaikan. Cuman kadang kita melihat dengan nafsu kita, maka kita tidak mau melakukannya. Tapi setiap perintah Allah, setiap perintah Nabi, ketika kita lakukan lillah wa fillah, bagi Allah dan untuk Allah, di situ pasti ada kebaikan. Dan ini sudah terbukti. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.